Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar. Yang seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita tentang tips dan tutorial untuk Microsoft Excel. Pada kesempatan yang lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua fungsi di dalam Microsoft Excel, yaitu fungsi sum ya, dan juga fungsi count. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu fungsi ataupun rumus yang sering digunakan dalam Microsoft Excel, yaitu fungsi if. Fungsi if digunakan biasanya untuk melakukan suatu tindakan pada rank tertentu dengan satu kondisi ataupun syarat ataupun kriteria tertentu ya. Artinya if ini dia mensyaratkan suatu kondisi yang harus terpenuhi ya. Untuk turunan fungsi if di sini ada if and ya, ada if or dan juga if error. If and biasanya dilakukan untuk melakukan suatu tindakan pada rank tertentu dengan dua kondisi atau lebih ya, dua kondisi atau kriteria tertentu atau lebih, yang dua kondisi ataupun kondisi lebih, kondisi-kondisi yang lainnya itu harus terpenuhi semuanya ya. Jadi N itu artinya kondisi pertama dan kondisi kedua dan kondisi ketiga harus semua terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka fungsi ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya nanti di sini ada pilihan value if true sama value if false. Kemudian untuk fungsi selanjutnya adalah if or. Kalau if or biasanya digunakan untuk melakukan suatu tindakan pada rank tertentu dengan dua kondisi atau dua kriteria tertentu atau lebih ya, yang dua kondisi ataupun kondisi-kondisi lainnya ada salah satunya yang terpenuhi. Artinya kalau untuk or sendiri ya, itu tidak harus terpenuhi semuanya. Yang penting di antara salah satu kondisi terpenuhi, maka sudah mencukupi dengan rumus if yang kita inginkan. Kemudian fungsi yang selanjutnya if error. Di sini digunakan untuk menangani error yang muncul ketika melakukan proses penggunaan formula ataupun rumus dengan memberikan alternatif pilihan lain jika error tersebut muncul atau terjadi. Baiklah, untuk lebih detailnya penjelasan dari fungsi if ini, saya sudah menyiapkan sebuah file latihan ya. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang menggunakan dari masing-masing fungsi if. Baiklah rekan-rekan, kita langsung saja ya, kita lanjutkan. Yang pertama fungsi if. Untuk memasukkan rumus, pertama kita mengetikkan tanda sama dengan ya. Kemudian kita tuliskan if. Di sini, jika rekan-rekan perhatikan, di sini ada logical test ya, titik koma, kemudian value if true, titik koma, value if false. Di sini ada tiga item ya. Pertama logical testnya. Nah, kemudian ketika logical test ini terpenuhi, maka munculkanlah jawaban yang benarnya. Nah, jika jawaban yang benarnya tidak muncul karena logical testnya tidak terpenuhi, maka munculkan jawaban yang salah. Sekarang kita akan praktekkan ya. Jika if jika kolom D, ini D3 ya, sel D3 sama dengan mangga ya, mangga. Nah, kemudian kita tuliskan titik koma, ini logical testnya ya, logical testnya D3 sama dengan mangga, titik koma, maka di sini harganya per kilonya itu 25.000, maka kita tulis value if true nya 25.000, misalkan 25.000. Nah, sekarang kondisi jika bukan mangga, maka di sini kita tuliskan yang lainnya, kita bikin kosong aja, dibiarkan kosong dengan memasukkan tanda petik dua kali. Setelah itu tekan kurung tutup, setelah itu tekan enter. Maka di sini rumusnya tadi rekan-rekan perhatikan di formula bar sini. Jika D3, sel D3 ini sama dengan mangga, maka 25.000. Nah, jika ini bukan mangga, maka biarkan kosong. Nah, sekarang kita ganti ya. Ini kita tandain ya rekan-rekan supaya mudah. Nah, ini saya ganti bukan mangga, tapi di sini apel misalnya kan, apel. Nah, sekarang perhatikan sebelah sini rekan-rekan. Nah, ketika ini saya ganti dengan apel, maka di sini akan kosong karena dia tidak memenuhi kriteria ataupun syarat yang diminta. Sementara di sini tadi mintanya jika sel D3 sama dengan mangga, maka 25.000.
Jika sel D3 bukan mangga atau yang selainnya, maka biarkan kosong. Ini value if false, ini value if true. Nah, ini adalah logical testnya atau syaratnya. Ya, begitu rekan-rekan. Baik, sekarang kita kembalikan lagi ke tulisan mangga ya rekan-rekan. Mangga. Maka di sini muncul 25.000. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi yang kedua. Di sini ada dua huruf ya, antara if dan and. Di sini tadi dikatakan bahwasanya fungsi if and ini digunakan untuk menghitung atau menghitung sebuah rank tertentu dengan beberapa kondisi, baik dua kondisi ataupun lebih, yang kondisi-kondisi tersebut harus terpenuhi. Jika terpenuhi, maka akan memunculkan pesan yang jika salahnya. Oke, sekarang kita praktekkan rekan-rekan. Sama dengan, nah, if ya, kemudian di sini kita tuliskan and. Jadi, nah di sini muncul rekan-rekan ada logical 1, logical 2, dan juga akan logical 3 kalau seandainya rekan-rekan meneruskan dengan logikal yang banyak misalnya kan. Sekarang sini untuk contoh ini kita cukupkan dengan dua logical aja. If and, jika. Nah, sekarang saya ambil contoh ya. Jika D3 sama dengan mangga, nih, mangga ya. Mangga ya, titik koma. Nah, kemudian syarat yang kedua B3. Nah, B3 sama dengan Jawa Barat ya, Jawa Barat. Nah, titik koma. Ini bukan titik koma, karena langsung kurung tutup ya, kurung tutup. Nah, baru sekarang, nah di sini muncul nih value if true-nya titik koma, baru titik koma. Nah, sekarang jika dua kondisi ini terpenuhi, D3-nya mangga dan B3-nya Jawa Barat, maka di sini value if true-nya apa? Kita tulis Haja Siti Rohmah misalnya kan. Haja Siti Rohmah. Nah, sekarang titik koma lagi, maka berpindah rumusnya ke value if false nya. Jikalau bukan D3-nya bukan mangga dan B3-nya bukan Jawa Barat, maka di sini ketika nilainya salah kita tuliskan pelanggan lain. Oke. Pelanggan lainnya misalnya kan. Nah. Oke. Setelah itu baru kurung tutup. Kita enter. Nah. Di sini jawabannya Hajah Siti Rohmah. Tadi rekan-rekan tolong perhatikan di formula bar sini, jika dan ya, jika dan, nah D3 sama dengan mangga dan B3 sama dengan Jawa Barat, maka jawaban yang benarnya tuliskan di sini itu Hajah Siti Rohmah. Jikalau salah, nah artinya D3 bukan mangga, B3 bukan Jawa Barat, maka tuliskan di sini pelanggan lainnya. Sekarang kita buktikan rekan-rekan. Sekarang kan di sini tadi jikalau syarat yang kedua itu Jawa Barat ya. Nah, sekarang kita ganti nih Jawa Baratnya dengan DKI Jakarta. Maka di sini tertulis pelanggan lainnya. Kenapa? Karena di sini ada salah satu kriteria yang tidak terpenuhi. Nah, sementara pada rumus if and, artinya kriteria-kriteria ini dua-duanya harus memenuhi dari syarat yang dibutuhkan. Ya, di sini syaratnya D3 sama dengan mangga, B3-nya Jawa Barat, baru munculkan Hajah Siti Rohmah. Jikalau D3-nya bukan mangga dan B3-nya bukan Jawa Barat, maka tuliskan, munculkan jawabannya pelanggan lainnya. Nah, sekarang kita ganti lagi ini Jawa Barat rekan-rekan ya. Maka di sini muncul Hajah Siti Rohmah. Nah, sekarang kalau saya ganti di sini nih, mangganya saya ganti dengan jeruk misalnya kan. Nah, maka di sini tertulis pelanggan lainnya. Karena salah satu syarat ataupun kriterianya tidak terpenuhi. Ini saya kembalikan lagi ya ke mangga rekan-rekan. Jadi untuk if and, dua kondisinya atau dua syaratnya itu harus terpenuhi. Kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka dia akan memunculkan value if false, artinya nilai yang salah gitu. Oke. Kita lanjutkan ke rumus yang ketiga, yaitu if or. Nah, kalau if or, nah kalau tadi kita if and dua-duanya harus terpenuhi, nah sementara kalau if or ini jikalau salah satu di antara dua syarat ataupun dua kondisi yang terpenuhi, ada salah satu di antaranya, maka dia akan memunculkan jawaban yang benar ya. Jadi ini tinggal memilih saja di antara dua kondisi, apakah salah kondisi yang pertama atau kondisi yang kedua atau kondisi yang ketiga. Jika ada yang memenuhi, maka dia akan memunculkan jawaban yang benar. Oke, kita praktekkan sekarang rekan-rekan. Sama dengan if
kurung buka, kemudian tulis OR ya, kurung buka lagi. Nah, di sini sama seperti tadi, logikal 1, logikal 2 dan logikal selanjutnya. Nah, sekarang kita lakukan sini jika ya D3. Nah, kembali lagi seperti tadi ya, sama dengan mangga ya, titik koma, kemudian area B3 sama dengan Jawa Barat. Pastikan pakai tanda petik ya rekan-rekan. Tanda petik itu sebagai tanda bahwasanya ini adalah teks ya. Kemudian kurung tutup ya. Di sini syaratnya kita dua aja nih. Nah, jikalau D3 sama dengan mangga, atau nih, kalau ini atau ya, atau B3 sama dengan Jawa Barat, maka munculkan jawaban yang benar. Maka tuliskan Haja Siti Rohmah. Jikalau yang salah, nah value if false-nya berarti pelanggan lainnya. Oke, setelah itu kurung tutup, baru tekan enter. Mohon maaf rekan-rekan. Nah, oke. Sekarang kondisinya di sini kita lihat di formula bar, jika D3 sama dengan mangga atau B3 sama dengan Jawa Barat, maka jawaban yang benar munculkan Haja Siti Rohmah. Jikalau di sini bukan mangga, bukan Jawa Barat, nah, maka munculkan pelanggan lainnya. Sekarang kita buktikan rekan-rekan. Sekarang saya akan mengganti ya. Ini nama Jawa Barat mengganti DKI Jakarta. Nah, rekan-rekan porong perhatikan di bagian sini. Apakah ini berubah menjadi pelanggan lainnya atau tidak? Nah, sekarang kita klik di sini menjadi DKI Jakarta. Nah, maka di bagian if or dia masih Haja Siti Rohmah. Ya. Kenapa? Karena or itu atau, artinya kedua kondisi tadi selama yang satunya masih terpenuhi, maka jawabannya masih menggunakan jawaban yang benar. Nah, itu rekan-rekan ya. Nah, sekarang bagaimana jikalau dua-duanya diganti nih? Ya. Atau yang ini saya kembalikan lagi ke Jawa Barat ya, biar rekan-rekan runut ya. Kemudian yang ini kita ganti dengan semangka misalnya. Nah, maka tetap untuk if or di sini tetap Haja Siti Rohmah. Kenapa? Karena untuk jawabannya terpenuhi, yang semangkanya yang mestinya mangga di sini itu tidak terpenuhi. Nah, karena ini or satu aja cukup, maka dia masih menuliskan Haja Siti Rohmah. Nah, sekarang bagaimana jikalau kita menggantinya dua-duanya? Nih, ini jadi Banten, kemudian ini jadi apel misalnya kan. Nah, rekan-rekan tolong perhatikan di sini di bagian if or ya rekan-rekan. Bagian if or mohon diperhatikan di sini apakah berubah atau tidak. Nah, apel enter, maka dia berubah menjadi pelanggan lainnya. Karena di sini if or dua-duanya tidak memenuhi syarat yang diminta. Syaratnya tadi adalah jika D3 sama dengan mangga atau B3 sama dengan Jawa Barat, maka munculkan Haja Siti Rohmah. Jika dua-duanya salah, maka munculkan pelanggan lainnya. Nah, sekarang kondisi ini dua-duanya salah, maka memunculkan pelanggan lainnya. Oke. Sekarang ini saya kembalikan lagi ke awal ya rekan-rekan, mangga. Oke, di sini Jawa Barat ya. Baik. Sekarang untuk if error. If error digunakan untuk menangani error message ketika kita melakukan perhitungan. Contoh misalnya. Nah, di sini saya melakukan perhitungan sama dengan, nah misalnya 250 ini yang F10 dibagi 0 misalnya kan. Maka di sini tertulis div 0 ya. Artinya di error ya. Kenapa? Karena 250 tidak bisa dibagi dengan 0 gitu kan. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menangani supaya tidak muncul div garis miring 0 gitu. Nah, caranya rekan-rekan ya, ini saya delete dulu ya rumusnya. Di sini kan F10 dibagi 0. Muncul error-error begini. Nah, untuk menangani error supaya tidak dimunculkan dan menjadikan sel kita masih tetap bersih, maka tuliskan sama dengan if error. Nah, di sini ada value. Nah, value-nya apa? Value yang tadi kita ketikkan misalnya 250 dibagi 0 misalnya kan. Kita sudah tahu jawabannya tadi error ya. Nah, kemudian titik koma. Nah, value if error. Nah, jika memang terjadi error, maka kita tuliskan tanda petik 2, artinya dikosongkan aja. Setelah itu tekan enter. Nah, maka di sini tidak muncul div garis miring atau slash 0 karena kita sudah menangani dengan if error gitu kan ya. Nah, jika tidak menggunakan if error seperti tadi rekan-rekan ya, ini saya Ctrl Z. Nah, misalnya gini sama dengan 250 dibagi 0, maka jawabannya div garis miring 0. Nah,
Nah, jika menggunakan if error, maka si error ini ditangani oleh sistem ya. Maka value-nya meskipun kita tahu ini adalah salah misalnya kan, sebetulnya kita tidak sengaja salah, cuma kalau seandainya pun salah, nah maka value if errornya kita biarkan menjadi kosong, atau di sini wrong misalnya kan. Nah, kita kasih keterangan atau salah misalnya kan, nah enter. Nah, sini wrong. Gitu rekan-rekan ya. Baiklah rekan-rekan, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Insya Allah nanti pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas juga tentang fungsi-fungsi di formula ini yang insya Allah banyak ya. Untuk fungsi-fungsi finansial, logika, text, date and time ya, math and trigonometry, mark function juga lainnya. Insya Allah sejauh yang saya tahu tentang Microsoft Excel, insya Allah nanti saya akan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Demikian tutorial pada malam kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam tutorial-tutorial yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.